Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya mari ikuti ibu. Yuk kita sama-sama membaca doa. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, harmoni dalam ekosistem, yaitu topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5 dengan muatan pelajaran IPAS. Yuk kita mulai. Yang pertama ada rantai makanan. Setiap makhluk hidup pastinya memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya, seperti manusia, tumbuhan, hewan itu saling bergantung satu sama lain untuk mendukung kehidupannya. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan yang tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Di sini ada sebagai contoh rantai makanan hutan, rantai makanan laut, dan rantai makanan pendek. Yang pertama ada rantai makanan hewan. Rumput dimakan belalang, lalu belalang dimakan katak, lalu katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, lalu yang terakhir, elang jika sudah mati akan menjadi jamur. Yang kedua, ada rantai makanan di laut. Yang pertama, fitoplankton merupakan tumbuhan kecil yang menjadi makanannya zooplankton. Lalu, zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil nantinya akan dimakan oleh ikan sedang. Lalu pada rantai makanan yang terakhir, ikan sedang akan dimakan oleh paus. Yang ketiga ada rantai makanan pendek. Rantai makanan ini tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang ya. Di sini bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri ada pohon akasia dimakan oleh gajah. Ukuran gajah dewasa yang besar ini membuatnya tidak memiliki predator alami. Lalu kita lihat pada bagian sebelah kanan bahwa ada daun mati yang dimakan oleh cacing tanah, lalu cacing tanah dimakan oleh burung. Nah, tanaman yang busuk ini merupakan sumber makanan bagi cacing tanah karena cacing tanah ini berperan sebagai dekomposer. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup pastinya memiliki perannya masing-masing. Nah, apakah kalian mengetahui apa saja sih peran dalam rantai makanan itu? Peran rantai makanan yang pertama ada produsen atau biasa disebut organisme autotrof. Produsen adalah makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri. Sebagai contoh, ada padi, rumput, dan lumut. Peran rantai makanan yang kedua ada konsumen atau biasa disebut organisme heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu memproduksi makanannya sendiri, yang dimana hewannya itu mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Konsumen sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan ini tergolong pada hewan herbivora. Contohnya ada belalang, ulat, dan kelinci. Yang kedua ada konsumen tingkat 2 atau biasa disebut konsumen sekunder, yang dimana kelompok hewan ini memakan konsumen tingkat 1 atau pemakan daging. Nah, disebutnya itu karnivora. Contohnya ada tikus, katak,
dan ular. Lalu yang ketiga ada konsumen tingkat 3 atau biasa disebut konsumen tersier. Merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2 dan tingkat 1, yaitu pemakan daging dan tumbuhan. Nah, konsumen ini disebutnya omnivora. Contohnya ada burung dan elang. Lalu pada rantai makanan yang terakhir ada dekomposer, pengurai atau biasa disebut mikroorganisme, yang dimana mengurai dan membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Dekomposer ini akan mengurai senyawa organik seperti bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Contohnya ada jamur, bakteri, dan cacing tanah. Materi yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini bahwa memperlihatkan jalur-jalur aliran energi. Nah, jalur ini itu sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jaring-jaring makanan ini rantai yang saling berhubungan karena membuat ekosistem ini lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanannya. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari rantai dan jaring-jaring makanan, kita akan berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal bersama ya. Jangan lupa siapkan alat tulis berupa buku dan pensil. Yuk kita mulai. Nah, di sini ada 5 latihan soal. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Betul ya, jawabannya adalah B, yaitu hubungan antara spesies yang saling mempengaruhi sebagai pemangsa atau dimangsa. Lalu yang kedua ada makhluk hidup yang berperan sebagai puncak rantai makanan, yaitu betul, jawabannya adalah elang. Yang ketiga ada makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri disebut apa? Betul, jawabannya produsen. Ada rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem laut adalah betul sekali, jawabannya adalah D. Lalu yang terakhir ada apabila belalang mengalami kepunahan, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah betul sekali, jawabannya adalah D, yaitu jumlah padi akan semakin banyak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik sekali bukan? Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.